Audio Jungle. Halo, assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi sama Ustazah Rizna yang akan menjelaskan materi kepada kalian. Nah, kali ini Ustazah akan membahas tentang salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu adalah berkembang biak dan tumbuh. Nah, berkembang biak itu apa anak-anak? Kemarin kan sudah Ustazah jelaskan waktu tatap muka di sekolah. Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya. Dan yang kedua, tumbuh. Apa itu tumbuh? Tumbuh adalah bertambahnya berat maupun tinggi pada makhluk hidup tersebut. Oke anak-anak, untuk tumbuh atau bertumbuh tentunya kita memerlukan makanan dan minuman. Nah, seperti kita contohnya manusia, ketika akan makan kita memiliki beberapa aturan, yaitu adalah yang pertama, makanan tersebut harus bersih tentunya ya. Yang kedua adalah ketika akan makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, ketika akan makan juga kita harus membaca doa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut. Kita buka bukunya sekarang. Buku tematiknya seperti biasa ini. Oke, buku tematik ini. Oke, kita buka bukunya di halaman 37. Nah, 37 di sini terdapat ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada beberapa gambar. 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugas kalian adalah bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompok kalian di depan kelompok yang lain. Nah, ini tugas kalian adalah menceritakan mulai dari urutan gambar 1, ini apa, menceritakan tentang apa. 2, ini gambar ini menceritakan tentang apa. Gambar 3 menceritakan tentang apa. Gambar 4 ini menceritakan di gambar ini tentang apa. Oke, paham ya anak-anak? Dituliskannya di buku tulis ya, bukan di sini. Oke. Nah, lanjut kita ke halaman 39. Ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Gambar di depan tadi, apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Nah, dari gambar ini dilihat. Apa yang membuat, apa tadi pertanyaannya? Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Nah, apa yang dilakukan? Nah, ada di gambar ini. Kalian tentu bisa ya. Oke. Lanjut. Ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Nah, sudah Ustazah jelaskan ya tadi aturan sebelum makan itu apa aja. Nah, ini gambarnya. Nah, aturan sebelum makan. Nah, ini kalian baca ya. Ini kalian baca teksnya. Ini dibaca 3 kali ya agar kalian paham. Oke. Lanjut kita ke halaman 41. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Oke, sekarang tugas kalian adalah tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Kebiasaan kalian sebelum makan itu apa aja? Nah, tuliskan. Tidak di sini ya, tentunya di buku tulis. Oke, bentar. Nah, kita lanjut anak-anak di halaman 42. Oke. Ayo berlatih. Di sini tulisannya ayo berlatih. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, coba perhatikan. Di sini ada beberapa gambar. Di sini ada gambar peternakan sapi, ada gambar susu kemasan sapi, ada gambar petani sedang memerah sapi. Juga ada gambar pabrik susu di sini. Nah, di sini susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Siapa di sini yang nggak pernah minum susu sapi? Tentu pernah semua ya, sudah pasti pernah semua minum susu sapi karena rasanya enak dan gurih. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan. Kemasan itu seperti ini. Nah, ini namanya susu sapi kemasan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak
yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, di sini ada kolom nomor perusahaan, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Nah, di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai 5. Perusahaan A 1.200 kotak dalam ini per bulannya ini. Perusahaan B per bulannya menghasilkan 3.000 kotak. Nah, perusahaan C per bulannya menghasilkan 4.800 kotak dan seterusnya. Oke, lanjut kita ke halaman berikutnya adalah halaman 43. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Soal yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Bagaimana kalian bisa menjawab ini? Adalah jawabannya ada di sini, di kolom ini. Bisa ya anak-anak? Oke, dikerjakan di buku tulis. Lalu selanjutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Apa sih penjumlahan itu? Nah, penjumlahan itu seperti ditambah itu loh, itu namanya penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Nah, ini cara menyelesaikannya. Ini yang dinamakan penjumlahan susun ke bawah. Tentunya kalian sudah tahu ya. Di kelas 2 tentu sudah. Nah, ini bilangannya tapi ribuan, oke? Lanjut ke halaman ini. Halaman 44. Selesaikan soal-soal berikut ini. Halaman 44. Nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Kalau perusahaan A dan B, berarti diapakan? Dijumlahkan. Dari mana sih kita kok bisa menjawab soal-soal ini nomor 1 sampai nomor 5? Sama seperti tadi, adalah melihat dari kolom ini. Contoh nomor 1 tadi adalah pertanyaan, berapa jumlah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Berarti adalah gimana caranya? Perusahaan A dan B adalah ini. Berarti jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan ini 1.200 kotak ditambahkan 3.000 kotak. Jadi adalah 1.200 ditambah 3.000. Itu. Nah, caranya adalah disusun ke bawah seperti ini agar kalian mudah mengerjakannya. Oke, bisa ya anak-anak? Ini. Soalnya dari 1 sampai 5. Oke, bisa ya anak-anak mengerjakannya? Oke, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.